Untuk tahap 2 nanti akan diperhitungkan dengan sisa dana silpa tahun 2020 dan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan hari ini tanggal 23 Februari tahun 2022, dana BOS tahun anggaran 2022 belum juga cair atau masuk rekening teman-teman dan Bapak Ibu. Namun untuk mengetahui seputar bagaimana kebijakan dana BOS yang akan diterapkan pada tahun 2020 nanti, di sini akan saya sampaikan mengenai kebijakan dana BOS tahun 2022 berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 yang dirilis oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Paudikdasmen pada tanggal 7 Februari tahun 2022. Jadi dengan harapan sesudah kita membaca mengenai kebijakan dana BOS tahun 2022, nanti kita dalam pengelolaan BOS sesuai dengan kebijakan dan aturan-aturan yang harus kita jalankan mengenai pengelolaan dana BOS. Yang pertama adalah dasar hukum berkenaan dengan bantuan operasional sekolah tahun 2022 yang diterapkannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 PMK.07 pada tahun 2021 mengenai pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum Permendikbud Nomor 2 tahun 2022 tentang dana BOP PAUD, BOS, dan dana BOP Pendidikan Kesetaraan. Selanjutnya adalah Permendagri Nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022, dana BOS diberikan kepada satuan pendidikan tanpa ada syarat minimal 60 peserta didik. Jadi pada tahun 2022 ini Bapak Ibu dan teman-teman, kalau sebelumnya ada syarat minimal peserta didik dalam 3 tahun terakhir adalah 60 peserta didik dalam 3 tahun terakhir, mulai tahun 2020 ini ketentuan tersebut sudah tidak ada lagi atau dihapus. Sebelum tahun 2022, sekolah harus mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan 31 Agustus. Untuk acuan tahun 2022 adalah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan 31 Agustus tahun sebelumnya. Jadi yang digunakan adalah kondisi real sekolah pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 ini sebagai pedoman untuk penyaluran dana BOS tahun 2022. Persyaratan rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan dikecualikan pada tahun anggaran 2022. Maksudnya di sini adalah ada perubahan-perubahan mengenai rekening. Yang pertama adalah hal yang unik yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah nama rekening pada tahun 2022 ini diawali dengan NPSN dan dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman, sejak tahun 2021 nilai satuan biaya bervariasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan antar daerah dan tidak berubah pada tahun 2022. Ketentuan besaran dana BOS ini berdasarkan indeks kemahalan masih sama dengan tahun 2021 yang untuk sekolah dasar antara 900 sampai dengan 100.960.000 per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMP 1.100.000 sampai dengan 2.480.000 per tahun. SMA 1.500.000 sampai dengan 3.470.000 per tahun per siswa. Dan seterusnya menurut indeks kemahalan konstruksi di wilayah masing-masing. Pelaksanaan penggunaan dana BOS menggunakan tata cara sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Kebijakan penggunaan dana BOS reguler ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu.
Hal penting yang tidak boleh kita abaikan adalah dalam hal penunjang PTM terbatas, hal-hal yang harus kita penuhi diantaranya adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Di antaranya yaitu ada toilet yang layak, sarana cuci tangan pakai sabun, atau hand sanitizer, desinfektan. Jadi ini adalah beberapa yang wajib kita penuhi karena pada tahun ini kita masih di dalam kondisi darurat COVID-19. Hal penting lainnya yang perlu kita cermati di dalam kebijakan POS tahun 2022 saat ini adalah bahwa untuk pengembangan perpustakaan Bapak Ibu yang sebelumnya maksimal dibatasi dengan 20% dari pagu yang kita terima, untuk tahun 2022 ini sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi tidak ada batasan maksimal dan minimal Bapak Ibu. Pembayaran honor ini pada tahun sebelumnya adalah maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 50% untuk sekolah swasta dalam kondisi normal. Dan untuk tahun 2022 ini adalah pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta. Pembayaran honor yang diperkenankan maksimal 50%. Dan untuk yang kedua mengenai pembayaran honor adalah tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maksudnya adalah jika di dalam kondisi normal pembayaran honor maksimal 50%, tetapi karena dalam kondisi darurat bencana seperti saat ini, maka untuk pembayaran honor ini tidak dibatasi alokasi maksimal. Begitu. Yang ketiga adalah penyediaan alat multimedia pembelajaran. Kalau pada tahun sebelumnya adalah ditentukan spesifikasi teknis dan harga, saat ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi di sini jumlahnya dan nilai belanjanya itu tidak ditentukan dan diserahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bapak Ibu dan teman-teman, mengenai silva ini ada hal-hal baru yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Jangan sampai nanti sudah kita menerima penyaluran dana berbeda dengan alokasi yang kita perkirakan, karena di sini ada peraturan mengenai penggunaan dana silva atau sisa anggaran. Dasar hukum mengenai perhitungan sisa dana BOS adalah yang pertama Peraturan Menteri Keuangan nomor 119, yang kedua adalah Permendagri nomor 27 tahun 2021, dan yang ketiga adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan pasal 32 ayat 3, Kemendikbudristek melakukan perhitungan sisa dana BOS reguler berdasarkan laporan sekolah untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran dana BOS tahap 2 pada tahun anggaran berikutnya. Contoh kasus Bapak Ibu dan teman-teman, agar kita lebih jelas dan paham mengenai bagaimana cara perhitungan dana silva atau dana sisa anggaran. Suatu misal pada di sini ada contoh kasus adalah sekolah A mendapat alokasi dana tahun 2022 adalah sebesar 500 juta per tahun. Di sini dana 500 juta per tahun ini akan diperhitungkan dengan dana silpa tahun 2020 dan 2021 Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini adalah sekolah A tersebut pada tahun 2020 mempunyai dana sisa atau silpa sebesar 100 juta Bapak Ibu. 100 juta. Namun pada tahun 2021 dana silpa tersebut sudah dibelanjakan Bapak Ibu. Sudah dibelanjakan dan habis. Tetapi untuk anggaran atau pagu tahun 2021, sekolah tersebut masih mempunyai sisa anggaran sebesar 2 juta. Ini contohnya Bapak Ibu dan teman-teman, 2 juta. Lalu bagaimana dengan perhitungannya terhadap penerimaan dana tahun 2022? Perhitungannya seperti ini. Untuk tahap 1 adalah 30%. Sebesar 150 juta. Tahap 1 ini 30% sama dengan tahap 3. Teman-teman dan Bapak Ibu masing-masing adalah 30%. Namun hal yang perlu kita cermati di sini adalah untuk penyaluran tahap kedua yang seharusnya adalah 200 juta dari alokasi 40
10% dari 500 juta ini adalah seharusnya 200 juta, namun 200 juta ini akan dikurangi dengan dana sisa anggaran tahun 2020, yaitu tahun 2020 adalah 100 juta ditambah dengan sisa anggaran atau silpa tahun 2021 adalah 2 juta. Jadi kalau kita jumlah adalah 102 juta. Silpa tahun 2020 dan 2021 itu 102 juta. 102 juta ini akan dikurangkan menjadi alokasi tahap 2 yang 200 juta akan menjadi 98 juta Bapak Ibu. Jadi untuk tahap 2 nanti akan diperhitungkan dengan sisa dana silpa tahun 2020 dan tahun 2021. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sekolah diwajibkan menggunakan aplikasi Arkas, yang mana aplikasi Arkas tersebut menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS. Demikian Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan secara lengkap. File ini bisa diunduh di dalam kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.